Furusato Nose tahu ya konsepnya? Tahu sih dari teman, cuma Oke, belum pernah nyoba gitu. Saya oke. juga baru 2 tahun ya di sini ya gitu, jadi nggak masih mau lihat-lihat Iya, gitu, nggak apa-apa. yang tahu lebih banyak. Makanya Makasih kan banyak ada tema. kelas ini. Thank you udah ini apa nemenin ngobrol. Iya iya, enak banget ini, maksudnya ada manfaatnya di hari Ah, Jumat. Hmm. oke, thank you ya Mbak Sri ya. Eh, Sama-sama. coba Yusman udah siap? Ya, siap. Coba deh, lu share screen bisa nggak? Bentar. Coba tes. Oh Kelihatan nggak? bisa, bisa. Oke ya. Oke. Tunggu. Ini biar. Oke, gue buka ya. Ya, kita malam ini nggak begitu banyak yang ikutan. Mungkin karena topiknya berat dan ini Jumat malam. Tapi buat yang udah ikutan, thank you. Bentar, ini sambil ngurusin yang baru masuk. Oke, terima kasih udah join. Ini ICJ Classroom yang ke-14 mestinya, ya, yang ke-14. Jadi malam ini kita topiknya judulnya adalah serba-serbi Furusato Nose dan kita ada Mas Yusman Kurnia ya. Sedikit perkenalan mengenai Mas Yusman. Nanti Mas Yusmannya juga bakal kenalin diri sendiri. Mas Yusman ini S1 dari Unpad ya kalau nggak salah ya. Yap. Sama ya kita ya. Sesama alumni Unpad S1-nya dan di Jepang kuliah di Kyoto ya. Kyoto Daigaku ya. Lulusan Kyoto Daigaku. Kemudian sempat kerja di perusahaan Jepang NEC. Entity data. Ya. Oh, NTT Data. Dan sekarang kerja di Ernst Young, di EY, di consultingnya. Specifically, kalau nggak salah blockchain consultant ya. Nah, pokoknya itu deh yang ribet itu. Nah, without further ado, ini ada chat dari Mbak Sri. Ternyata anak Unpad juga. Salam Unpad. Jadi, without further ado, kita mulai aja biar Mas Yusman mulai presentasinya. Oh ya, kita targetnya sih sampai jam 10. Cuman biasanya sih ICJ Classroom tuh suka lebih-lebih. Tapi ya kita lihat lah gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan ketik aja dulu ya, ketik di chatnya. Nanti kita akan revisit waktu udah sesi tanya jawab. Kurang lebih gitu ya. Oke, silakan Mas Yusman. Iya, makasih Mas Andi udah ngajakin di meeting ini dan salam kenal buat semuanya. Jadi kita sekarang bakal bicara tentang Furusato Nose, cara berhemat pajak sambil menerima hadiah. So, jadi ya ini perkenalan. Saya ini asli Bandung, orang Sunda. Jadi kadang-kadang kalau saya ngomong bahasa Jepang juga logatnya masih logat Sunda gitu. Jadi kayak arigatou gozaimasu, sumimasen. Lidahnya tuh udah inilah dari lahir bawaan di Bandung terus. Jadi kuliah di Unpad, terus sempat exchange student ke Rikyo. Waktu itu ke Rikyo tuh waktu saya umur 22 tahun. Jadi saya 22 tahun tuh selalu di Bandung, tinggal sama orang tua. Nah begitu kuliah, langsung begitu pisah sama orang tua langsung ke Jepang gitu. Di Rikyo waktu itu student exchange antara Unpad dan Rikyo tuh ada ini beasiswa gitu, beasiswa JASO 1 tahun pertukaran pelajar. Waktu itu saya ambil international business dan ya di Unpadnya saya ambil jurusan manajemen. Nah terus pulang ke Indonesia, terus S2 balik lagi ke Jepang, ke Kyoto University, terus jurusannya ekonomi.
Terus ya ringkasan riwayat kerja tuh ya dulu waktu di Unpad sempat nyambi jadi asisten dosen manajemen keuangan. Terus sebenarnya sebelum ke Jepang pernah kerja juga di UI Indonesia dulu di bagian researcher tuh business development program office. Jadi kerjaannya tuh kayak research industry gitu, industri terus bikin report, terus itu dipakai buat presentasi ke klien. Nah, waktu di Jepang, di Kyoto University, begitu lulus, aku masuk ke Entity Data Japan. Di situ jadi system engineer. Jadi di situ mulai belajar tuh coding-coding, terus bagaimana cara bikin sistem, cara manage orang-orang. Terus di sini PM tuh project manager. Terus pindah juga ke bagian sales. Jadi dari coding, terus managing project, terus bagian sales contribution gitu. Nah, sekarang di EY Japan, pindah ke EY Japan tuh tech consultant. Itu consultant tuh jadi sebenarnya kombinasi dari developer, managing project, dan juga sales. Itu disebutnya consultant kalau di consulting firm. Dan ini seperti yang Mas Andi bilang, sekarang aku di bagian blockchain. Ya, begitu perkenalan singkatnya, terus masuk ke bagian topik. Oke, Furusato no Zei. Jadi ini menikmati gaya hidup orang kaya dan gratisan. Gitu. Ini postingan di Facebook. Postingan di Facebookku. Jadi ini contohnya nih, jeruk 5 kilo, sarden tapi gratisan, foto. Yusman, sorry. Slide-mu agak kecil, bisa digedein? Yep. Nah, biar lebih kelihatan sama yang lain gitu. Nah, oke. Siap. Nah, contohnya nih ya, jadi di Furusato no Zei itu ya, untuk yang udah tahu mungkin ya, jadi Furusato no Zei itu kita mengalokasikan sebagian pajak resident tax kita ke kampung atau ke daerah lain. Dan timbal baliknya kita bakal dapat hadiah-hadiah dari daerah tersebut. Nah, ini contohnya waktu aku Furusato no Zei di tahun 2020 ini aku dapat jeruk ya 5 kilo langsung dari Wakayama. Terus dapat juga beef ini dari Miyazaki. Terus dapat lobster, terus dapat udang, dapat monster crabs, dapat apa ini kepiting dari Hokkaido. Pokoknya dapat banyak banget lah, dapat macam-macam gitu. Es krim itu sekali datang juga dia 10 gitu, 20 gitu. Terus ada belut, ada lobster lagi, bikin rendang lobster. Rendang lobster, terus bikin ini belut. Terus dapat es krim banyak nih dari Hokkaido. Terus ya ini bikin nasi goreng lobster. Pokoknya begini-beginilah. Jadi istilahnya di sehari-harian kita kalau misalkan kita mau makan lobster itu kan biasanya mahal banget. Atau misalkan mau makan wagyu gitu ya. Kobe wagyu itu untuk wansel itu ada sekitar 10.000 yen gitu. Kan rata-rata tuh biasanya nggak bisa dimakan sehari-hari. Nah, dengan Furusato no Zei kita bisa dapat yang begini-begini nih. Dan tanpa kita harus bayar. Okay. Nah, itu sorry, gue komen dikit ya. Itu agak rancu sih, karena gue juga belum pernah pakai. Itu beli kan maksudnya kan? Apa gimana sih? Iya. itu nanti lo jelasin ya di iya. ini. Oke, siap. Oke, lanjut. Oke, berikutnya. Ini agendanya, jadi kita bakal mulai dari kan si Furusato no Zei itu berasal dari resident tax. Jadi pertama-tama aku akan jelasin bakal tentang tipe-tipe pajak di Jepang tuh, ada tentang tax di Jepang. Dari situ aku filter ke Jininzei atau resident tax. Nah, dari situ aku masuk ke Furusato no Zei atau hometown tax. Aku akan jelasin definisi, contoh hadiah-hadiah, merit dari Furusato no Zei dan demerit juga ada. Lalu aku kasih demonstrasi bagaimana cara langkah-langkah untuk kita bisa ikutan Furusato no Zei. Dan aku akan kasih tahu rekomendasi situs Furusato no Zei. Oke, pertama tentang tipe-tipe pajak di Jepang. Nah, ini yang paling umum tuh ya, Sohize ya, pajak konsumsi. Nah, sekarang baru naik jadi 10% ya, dari 8%. Dulu tuh sempat 5%, malah sempat 3%. Dan ini katanya 10 tahun ke depan bakal dinaikkan lagi jadi 12%, walaupun masih wacana. Nah, ini terus naik. Ada lagi pajak penghasilan atau income tax ya, Sotokuzei. Ini yang biasa dideduct dari salary, dan ini porsinya itu tergantung dari kita salary-nya berapa.
semakin kita dapat banyak income dari perusahaan, semakin tinggi income tax di Jepang. Terus ada lagi nih yang buat yang suka investasi, kalau kita misalnya investasi di saham, terus kita dapat capital gain dari jualan saham atau dapat dividen, itu juga bakal kena tax 20%. Terus ada lagi pajak warisan nih, misalnya kita tajir meninggalkan warisan ke anak. Nah, nanti si anak tuh bakal kena tax tuh dari mendapatkan warisan. Dan ada juga Juminzei. Ini artinya ya resident tax yang bakal kita bahas. Dan lain-lain. Ada juga kayak misalkan Kotei Shisangzei ya, atau pajak bumi dan bangunan kalau di Indonesia istilahnya. Oke, sekarang kita bakal masuk lebih detail di pajak hunian atau resident tax Juminzei. Oke. Nah, Juminzei itu apa sih? Juminzei itu ya pajak yang dikenakan pada setiap penghuni kota dan prefektur. Contoh untuk yang tinggal di Tokyoto, Fuchushi akan dikenakan pajak double tuh dari Tokyoto dan dari Fuchushi. Contohnya aku sekarang tinggal di Kawaguchi, Saitama, jadi aku bayar pajak ke Kawaguchi-shi dan Saitama-ken. Jadi itu tergantung kalian tinggalnya di mana, kalian bayar pajak di prefektur tersebut. Dan ini nominalnya berbeda-beda tergantung dari tempat tinggal kalian. Ada yang murah, ada yang mahal. Dan mungkin kalian juga bisa guess sendiri, Tokyo itu termasuk yang mahal. Contohnya untuk Fuchushi, 4% kita harus bayar ke Tokyo, dan 6% kita harus bayar ke Fuchushi. Totalnya 10% tuh bakal dideduct, bakal dipotong dari gaji kita bulanan untuk bayar resident tax aja. Jadi kita bayar resident tax 10%, ditambah kita juga bayar Sotokuze ya, income tax. Dan kita juga harus bayar Sohizei. Dan kita juga harus bayar Sozokuze dan lain-lain. Sangat banyak sekali pajak-pajak di Jepang. Nah, ini cara hitung resident tax. Cara hitung resident tax itu Tominzei ditambah Seminsong Minzei atau Tokubetsu Kuminzei. Nah, dikurangi Chosei Kojo dan Zei Kojo. Ini Tominzei itu maksudnya pajak prefektur seperti Saitama-ken atau Chiba ya, atau Tokyoto atau Osaka-shi misalkan. Dan pajak kota itu jadi ken terus shi gitu ya, atau ku gitu kalau Tokyo itu kalau kalian lihat di address kalian masing-masing. Dikurangi adjustment dan potongan. Nah, adjustment ini contohnya misalkan kalian punya anak itu bakal kena adjustment, atau kalian misalkan punya dependensi seperti kirim uang ke orang tua di Indonesia, ini juga bakal masuk ke sini. Jadi semakin banyak dependensi kita, semakin murah sebenarnya di Minzei kita. Dan juga ada Zei Kojo potongan. Nah, potongan ini sebenarnya salah satu contoh dari Furusato no Zei ini. Jadi kalau kita melakukan Furusato no Zei, itu nominal Furusato no Zei itu masuk ke sini. Jadi semakin besar Furusato no Zei, semakin kecil Juminzei yang harus kita bayar. Oke. Nah, ini agak ribet. Ini Juminzei itu gimana sih cara ngitungnya dan kapan kita bayarnya? Nah, Juminzei itu sebenarnya pajak yang harus dibayar di tahun depan berdasarkan penghasilan selama 1 tahun sebelumnya. Nah, gampangnya di tahun 2020 ini kita kerja selama setahun. Nah, di akhir tahun kita bakal dapat payslip tuh, bakal dapat gaji selama setahun. Misalnya kita dapat gohyakumang atau ropyakumang. Nah, dari nominal itu Juminzei kita nominalnya bakal ditentukan dan itu bakal masuk pengumuman di bulan Juni di tahun depan. Oke, jadi penghasilan selama 1 tahun dari Januari dan Desember itu menentukan Juminzei untuk tahun depan yang berlaku dari bulan Juni ke bulan Mei. Jadi perhitungannya itu agak ini apa istilahnya? Zureru gitu ya. Nggak pas gitu. Kalau misalkan kalender itu Januari sampai Desember, kalau Juminzei itu dari Juni sampai Mei. Nah, contohnya ini dalam 2020 itu kita punya penghasilan 2020, sebenarnya kita membayar Juminzei itu dengan hasil kerja dan hasil salary kita dari 2018 sebenarnya. Dan di tahun 2020 bulan Juni kita bakal dapat pengumuman nominal Juminzei untuk periode bulan Juni 2020 dan Mei 2021. Nah, untuk penghasilan selama 1 tahun 2020 ini akan menentukan Juminzei untuk tahun 2021 dari mulai bulan Juni. Kayak gitu. Jadi per bulan Juni, kalau kalian misalkan ingat, kalian bakal dapat pengumuman dari prefektur
tentang nominal Jimingzai kalian. Di situ ditulis berapa per bulannya. Dan biasanya sangat mahal. Dulu waktu saya baru masuk jadi karyawan tuh kan tahun pertama tuh baru masuk karyawan, baru dapat penghasilan tuh nggak ada Jimingzai itu. Nah di tahun kedua waktu saya masuk jadi Minenmei itu kena Jimingzai karena di Ichinenmei-nya saya kerja, saya dapat penghasilan. Nah nominalnya itu per bulan itu sampai nimang gitu, sampai 20.000 yen gitu. Jadi potongannya lumayan gede juga. Dan ini ya buco aku di tempat kerja sekarang dia sampai bayar malah hachimangen 80.000 per bulan untuk Jimingzai aja. Sangat tinggi. Okay. Nah berikutnya kita bakal bahas tentang Furusato no Zei atau hometown tax. Nah kembali ke formula cara hitung resident tax. Jadi resident tax itu dihitung dari pajak prefektur ditambah pajak kota dikurangi adjustment ditambah potongan. Jadi adjustment dan potongan itu satu set akan mengurangi nominal Furusato no Zei. Contoh adjustment itu seperti yang saya bilang tadi, misalkan kalian punya anak atau punya dependensi seperti mengirim uang ke orang tua, itu masuknya ke adjustment. Nah untuk masuk potongan itu, contohnya potongan dari mortgage loan gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian cicil rumah, kalian bakal dapat Jimingzai lebih rendah. Dan satu lagi, potongan dari sumbangan melalui Furusato no Zei itu. Jadi Furusato no Zei masuknya ke sini. Semakin kita menyumbang Furusato no Zei, semakin pajak hunian kita berkurang. Nah, Furusato no Zei itu apa sih? Furusato no Zei itu jadi regulasi dari pemerintah Jepang yang memperbolehkan warganya untuk mengalokasikan resident tax ke daerah di luar tempat tinggal. Dengan timbal balik kiriman hadiah-hadiah dari daerah tersebut dengan tambahan pajak 2.000 yen. Jadi agak kompleks sebenarnya definisinya. Jadi ini secara kasarnya gitu ya, resident tax itu kan untuk yang kota-kota ramai itu banyak orang, banyak penduduk, dan penduduk itu penghasilannya tinggi-tinggi. Akhirnya pajaknya itu ada gap gitu. Untuk Tokyo pajaknya sangat tinggi dan pemerintah Tokyo sangat tajir gitu, tapi yang untuk di daerah-daerah kayak misalkan di kampung-kampung itu mereka udah penduduknya tua-tua, udah orang-orangnya sedikit, Jimingzai-nya juga sedikit, akhirnya pemerataan pembangunan itu tidak bisa dicapai gitu. Jadi itu si Furusato no Zei itu salah satu regulasi pemerintah untuk memeratakan pembangunan itu supaya alokasi pajak di seluruh negara itu, seluruh kota itu lebih merata. Nah sekarang kita balik perspektifnya pada kita ya. Jadi contohnya nih tanpa Furusato no Zei itu kita bayar Jimingzai contohnya 300.000 yen per tahun ya. Jadi ya istilahnya sekitar 24.000 yen per bulan gitu. Untuk misalkan kita contohnya tinggal di Fuchu, kita bayar Jimingzai ke Fuchu, udah aja gitu tanpa Furusato. Tapi dengan Furusato no Zei ini dipecah tuh si uang 300.000 itu 150.000 ke Fuchu dan 150.000 ke contohnya misalnya ke Kobe atau ke Saitama atau ke Shizuoka dan lain-lain. Dan ini bisa dipecah-pecah gitu ya. Bisa misalkan 10.000 ke Kobe, 10.000 ke Shizuoka, 10.000 ke Hokkaido dan seterusnya dengan nominalnya totalnya 150.000. Dan ini kalau dijumlah 150 tambah 152 itu 302.000. Jadi kita ada tambahan biaya 2.000 tapi timbal baliknya kita dapat banyak hadiah-hadiah. Sorry Yusman, itu kenapa 152 ya? Oke, pertanyaan bagus. Jadi ini memang regulasi dari pemerintah Jepang ya. Kalau misalnya kita melakukan Furusato no Zei, kita akan dibebankan uang 2.000 yen gitu. Jadi 300.000 yen tanpa Furusato no Zei, dengan Furusato no Zei 300.000 yen plus 2.000 yen. 2.000 yen itu istilahnya kayak tesuryo gitu loh. Uang broker atau apa ya istilahnya? Ya. Ya, admin lah, admin fee gitu ya. Iya, kayak begitu, admin fee untuk si pemerintah. Oke, ya ini bagus sebenarnya lebih komunikatif kayak misalnya kayak Mas Andi gitu. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti bisa di stop kapan aja, bebas. Oke. Nah ini balik lagi ke ini yang agak kompleks nih. Ini contohnya nih tahun 2020 penghasilan selama 1 tahun 2020 dikurangi Furusato no Zei. Lalu penghasilan selama 1 tahun 2021. Nah di sini yang harus diperhatikan adalah pada saat 2020 kita melakukan Furusato no Zei, ini uangnya ini akan masuk ke bulan Juni 2021
di bulan Juni 2021 kita bakal dapat slip, bakal dapat notifikasi dari pemerintah tentang nominal Jimingzai di tahun 2021. Dan nominal ini bakal lebih kecil karena kita sudah membayar Furusato no Zei di tahun sebelumnya. Oke. Jadi misalkan contohnya misalnya kita seharusnya dapat 300.000 di sini, kalian 300.000 itu tidak akan 300.000 karena kita melakukan Furusato no Zei di tahun sebelumnya. Jadi nominalnya adalah 300.000 dikurangi nominal sumbangan Furusato no Zei di tahun 2020. Nah gitu. Jadi dari sini nominal yang kita bayar itu bakal berkurang. Nah disitulah yang kita sebut penghematan pajak. Nah kalau kalian misalkan perhatikan di sini sebenarnya penghematan pajak itu kita lebih istilahnya mai-barai gitu ya. Kita bayar pajak dulu di depan di sini di tahun 2020 untuk dapat pajak yang lebih murah di tahun 2021. Nah itu ininya apa sistemasinya gitu ya untuk Furusato no Zei. Ini contohnya ya. Tanpa Furusato no Zei misalkan, Jimingzai 2020 300.000, 2021 juga 300.000. Tapi dengan Furusato no Zei, contohnya kita melakukan Furusato no Zei tahun 2020 dengan menyumbang 150.000. Nah di tahun 2020 itu 300.000 itu tetap kita harus bayar, ditambah nominal sumbangan 450.000. Jadi kita bayar lebih sebenarnya. Tapi uang lebih ini akan dikembalikan di tahun berikutnya. Nah, kalau lihat di sini 2021 300.000 dikurangi 150.000 ditambah ini admin fee 2.000, 152.000 ditambah hadiah-hadiah gitu dari kota kita menyumbang. Oke. Jadi keuntungannya jadi di sini kita bisa menikmati hadiah-hadiah yang biasa tidak kebeli karena mahal. Ya contohnya kayak wagyu, kayak lobster atau malah misalkan laptop juga bisa. Laptop atau misalkan tas ransel ini ya, tas ransel SD anak-anak gitu kan itu mahal-mahal kan 50.000, 60.000. Itu juga kita bisa dapat dengan gratis kalau kita melakukan Furusato no Zei. Dan beban Jimingzai di tahun berikutnya ini menjadi lebih rendah karena kita sudah bayar di tahun sebelumnya. Oke. Lanjut ya. Nah ini contoh nih Furusato no Zei, contoh hadiah-hadiahnya nih. Contohnya Kobe beef, Yamanashi grape, Hokkaido crab. Nah, jadi kita misalkan bisa ini apa sozo gitu, imagine gitu. Apa ya, barang-barang yang terkenal di Jepang tuh misalkan Kobe terkenal dengan wagyunya, Yamanashi terkenal dengan grape-nya atau Shizuoka terkenal dengan misalkan lobsternya gitu. Ini ada ininya, ada situsnya untuk search hadiah-hadiah yang bisa kita dapat dari Furusato no Zei dan itu keluar apa aja loh. Kita misalkan mau search contohnya tiket onsen juga keluar. Kita mau search es krim juga keluar. Kita mau search misalkan laptop juga keluar. Itu bisa apa aja. Oke. Nah, benefit Furusato no Zei ya, bisa menikmati hadiah-hadiah dan beban di tahun berikutnya menjadi lebih rendah. Tapi ada non-benefit juga. Nah, pertama harus rajin mengurus administrasi. Jadi bakal ada banyak paperwork gitu ya untuk mengurus bahwa kita sudah bayar pajak melalui Furusato no Zei di tahun ini. Jadi tolong kurangi pajak saya di tahun berikutnya. Nah, ada administrasi yang harus kita lakukan. Dan keduanya adalah kita harus bayar Jimingzai di tahun depan. Kita harus bayar Jimingzai tahun depan di tahun ini melalui Furusato no Zei. Oke, ini agak ribet-ribet kalau ada tapi kan pertanyaan. Jumlahnya nggak semua ya? Betul. Jumlahnya nggak semua, betul karena kalau jumlahnya semua ini Fujushi nanti bakal marah ya. Iya. Ada peraturan jadi untuk sebagian persen itu harus tetap kita nofu, istilah nofu itu bayar pajak ke tempat kita tinggal. Itu ada ya aturannya ya, dan iya. Itu baku ya, aturan baku ya. Aturan baku ya. Sehingga ini soalnya ada yang nanya nih Mbak siapa tuh Suryati ya. Dia tanya Jumingzai tuh bisa sampai 0 nggak? Nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Jadi karena, ada hitungan. Berarti kan istilahnya Furusato no Zei itu nggak mungkin 100%. Iya, nggak ya, boleh gitu. 100%. Ya, gitu. Oke. Untuk ininya apa? Istilahnya limitasinya nanti bakal aku tunjukkan di demo. Jadi ada simulasi. Siap. Maklum, ini udah pada gregetan nih. Udah pada pengen pesan lobster. Mantap.
Nah, oh iya nih tahun 2020 itu ininya apa deadline untuk Fursatonose itu akhir Desember tuh. Jadi sebenarnya udah minggu-minggu terakhir nih harus buru-buru sebenarnya kalau mau untuk Fursatonose bulan ini ya, bulan ini terakhir. Oke, balik lagi ke sini. Oke. Nah, berikutnya nih 5 langkah cara Fursatonose. Ini bakal aku tunjukin sambil cara ininya. Ini contohnya nih ya. 1, 2, 3 nih. 5 langkah. Pertama, kita bisa googling dulu Fursatonose. Nah, terus bakal kita temukan macam-macam situs yang menyediakan jasa Fursatonose. Kedua, lakukan simulasi nominal sumbangan berdasarkan payslip yang diterima setiap tahun. Dan payslip itu kita dapat biasanya di bulan Januari awal tahun. Habis melakukan simulasi, di sini kita bakal keluar nominal limitasi yang boleh kita bayar untuk Fursatonose. Nah, berdasarkan dari limitasi itu, kita pilih barang-barang yang mau kita dapat. Ini biar aku tunjukkan langsung ya. Kelihatan nggak ini apa? Aku lagi googling sekarang. Iya. Kelihatan. Nah, ini Fursatonose. Ini contohnya di Rakuten ya. Nah, begitu masuk situsnya, ini nggak usah Rakuten, bisa situs lain juga, ada banyak. Bentar. Ini ada yang bilang nggak kelihatan. Itu Mas Heksa nggak kelihatan. Yang lain kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Wow, udah kelihatan. Oke. Ya, lanjut. Sip. Nah, ini ketika kita masuk situs, ada ini dari pakai bahasa Jepang sih, Kantan Simulator. Kita klik. Nah, di sini step 1. Contoh nih, tahun 2019 berarti ya. Tahun 2019, kita bakal dapat payslip-nya tuh di tahun 2020 bulan Januari. Di payslip itu misalnya kita dapat Nanaheku Maeng gitu ya, misalkan gaji kita. Terus dari situ, misalnya kita Dokusing, kalau Dokusing, Master Single, atau Kikong kalau merit. Kita contoh yang merit lah, dan kita punya anak misalkan ya. Terus anak misalkan 1 umur 0 sampai 6. Nah, ini keluar nominalnya 100.400. Itu nominal apa tuh? Nah, ini nominal limitasi, nominal maksimum limit yang boleh kita sumbangkan. Jadi Fursatonose-nya maksimal segitu gitu. Yep. Oke. Ini sebenarnya ya, kalau kita lihat dari nominal ini, dan kalau misalnya kalian masih ingat yang saya presentasi di slide, bahwa resident tax itu 10%, ini sebenarnya sangat kecil. Karena 10% dari ini tuh nanajumaing ya. Dan kita cuma boleh 100.000 yen untuk Fursatonose. Iya. Oke. Nah, sekarang kita udah dapat nominalnya. Terus kita balik lagi ke situs Fursatonose. Terus kita cari nih barang apa yang kita mau. Nah, ini ada banyak dan kurang terorganize, jadi kita bisa langsung cari aja di sini. Contohnya misalkan apa nih yang mau? Laptop. Serius loh laptop. Ini di sini ya list laptopnya, dan di sini list kota. Misalnya di sini Kanagawa Ken nih, Nagano. Nah, ada uang, ada barang, jadi dari 100.000 tuh limitnya. Untuk laptop tuh kita harus nyumbang minimal segini. Tapi jangan putus harapan. Jadi misalkan nih berasnya. Nih komen nih 20 kilo kakeru-san, 60 kilo. Kita bisa dapat beras 60 kilo dengan menyumbang 54.000 yen. Mana harganya? Ya, ini di kanan. Oh, ya di kanannya. Nah, kalau misalkan kita istilahnya beli beras 54.000, ini pasti kita mikirnya mahal banget gitu. Tapi ini sebenarnya kita bukan beli loh. Kita ini hanya mengalokasikan pajak yang mau nggak mau kita harus bayar. Betul.
Betul. Jadi sebenarnya ini gratis sebenarnya. Tapi Hmm. kita mengalokasikan 64.000. Itu anak lo. Oke, bentar ya, bentar. Iya, ya aku- nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bentar ya teman-teman ya. Eh, Teman-teman ada yang udah pernah pakai ini Furusato Nose? Sering, Mas. Sering, oke. Ya. Lumayan sih, kadang untuk ngirim barang untuk sensei gitu kan saya sering pakai. Atau ya untuk sendiri. Soalnya kan barangnya kalau buah apa kan kualitasnya bagus. Hmm. Mas Andi mau nanya yang kemarin rekamannya ada di mana ya? Belum. Oh, nanti ya. Nanti gua. Oke. Sip. Oke, balik lagi. Oke. Sorry. Nggak apa-apa. Pada waktu 9:10 kan. Ini contoh lain ya. Mikang. Hmm. Nah, ini Mikang juga nih 2,5 kilo. Kita cuma nimbang 5.000 yen. Hmm. Iya, jadi begitu apa aja lah misalkan Wagyu. Untuk Wagyu juga ada dimulai dari 4.900. Hmm. Dan yang harus diingat di sini kita bukan beli Wagyunya, tapi kita mengalokasikan pajak yang mau nggak mau kita tetap harus bayar. Betul. Tapi kita dapat Wagyu juga gitu. Itu gua berapa minggu yang lalu lihat kan ada grup tuh namanya Tokyo Expat Network. Ada yang posting katanya kalau kamu punya penghasilan tertentu kamu bisa liburan ski gratis sekeluarga karena Furusato Nose. Emang ada ya? Ada. Ada yang sampai paket ski kayak gitu. Emang itu berapaan? Travel. Contohnya apa ya? Ini contohnya Furusato Nose ini onsen ryoken itu 100.000. Atau ski ya, tadi ski. Ski untuk tiket untuk 1 hari 16.000. Oke. Berarti kalau ini tapi cuma tiket ininya aja ya, tiket hariannya. Iya, jadi sebenarnya apa aja sih misalnya kita mau nyari di sini, apa aja yang mau di? Tadi kan masukin 700 mang ya. 700 mang dapat jumang. Berarti berapa persen tuh? Berapa persen tuh? 3%-an ya? Pasal 10 bagi 700. Oh, cuman 1,4%. Oke. Tapi ini ya, kalau iseng mang contohnya ya, misalkan kita masukin gajinya Mas Andi. Kok gaji gue? Kagak lah. Ini naiknya 2 kali lipat gitu. Jadi sebenarnya ini nggak fix 1,4% gitu. Jadi. Oh iya, ini kalau gini kan berarti 1,8% ya? Jadi ya simulasi aja di situsnya, lalu lihat nominalnya. Oke. Cuma kadang kalau misalnya ada dependent family atau ada juta kulon gitu, jadinya mungkin Furusato Nose yang bisa dipakai juga lebih dikit ya. Oh gitu. Dibandingkan yang single. Ini contohnya, ini kodomo inai. Ichihachiroku. Kodomo iru. Ichihachi nih. Berkurang 4.000 ya. Ichihachi nih. Ini kodomo inai atau Ichihachiroku. Ya nggak terlalu banyak bedanya ya. Kecuali tadi yang kayak dibilang Mbak Suryati kalau ada cicilan rumah dan lain-lain ya.
Betul. Cuma ya, cicilan rumah itu sebenarnya masuknya ke potongan juga dan itu di luar Furusato Nozei sebenarnya. Ini slide ini tadi. Ini cara menghitung si resident tax, pajak prefektur sama pajak kota dikurangi adjustment sama potongan. Dan potongan itu sebenarnya breakdown-nya itu Furusato Nozei dan ini cicilan rumah. Jadi terpisah sebenarnya, terpisah. Maka dari itu di simulasi tadi nggak ada option cicilan rumah kan? Oke. Oke, lanjut. Sip. Oke, nah lakukan searching kita udah sampai nomor 3. Berikutnya langkah keempat. Nah, habis itu kota tempat kita menyumbang, contohnya kita nyumbang ke Hokkaido, nanti Hokkaido bakal memberikan ucapan terima kasih berupa sertifikat. Itu kayak sertifikat bahwa kita udah kifu ya, udah menyumbang. Itu sertifikatnya namanya Kifukin Juryo Meisho. Dan formulir One Stop Tokurei Seido, dan hadiah sesuai yang kita pesan. Nah, habis itu administrasi yang harus dilakukan adalah kita harus isi formulir One Stop Tokurei Seido. Ini formulir sebenarnya gampang banget sih, kita cuma nulis nama, alamat, lalu cap hangko kita, dan lampirkan fotokopi, resident card, dan my number. Lalu kirim balik ke kota tempat kita menyumbang. Udah, gitu aja sebenarnya. Nah, habis itu, kota tempat kita menyumbang kan mengirimkan email bahwa mereka sudah menerima formulir One Stop Tokurei Seido dari kita. Dan di bulan Juni tahun depan, waktu kita dapat slip Jumingzei, kita bakal dapat nominal itu lebih murah sesuai dengan nominal yang kita sumbangkan melalui Furusato Nozei dan biaya admin 2.000 yen. Nah, ini contohnya slip di tahun berikutnya dan bulan Juni ini kecil sih tulisannya. Bentar aku zoom dulu. Di sini bakal ada kolom Kifu Saki no Sozaichi Meisho, Kifukin Sangmang. Nah, bakal tertulis di sini nih nominal sumbangan yang sudah kita sumbangkan ke kota lain. Dan ini akan menjadi nominal untuk mengurangi total Jumingzei yang harus kita bayar di tahun berikutnya. Dan ini contoh sertifikat bahwa kita sudah menyumbang Kifukin Meisho Sangmang. Oke, dan ini ada satu catatan tentang One Stop Tokurei Seido. Ini apa sih? Nah, One Stop Tokurei Seido itu kebijakan pemerintah untuk mempermudah laporan pajak dengan syarat membatasi semua Nozei maksimum sampai 5 kota. Jadi tadi misalnya kita melakukan simulasi 100.000 tuh. 100.000 itu kita nggak usah pong gitu ya ke satu kota gitu. Kita bisa pisah-pisah 5.000 ke Hokkaido, 5.000 ke Okinawa misalkan, 5.000 ke Kobe, 5.000 ke Wakayama, dan seterusnya. Nah, kalau banyak, itu kita harus lapor pajak tuh. Nah, itu bakal lebih ribet. Nah, dengan melakukan ini, One Stop Tokurei Seido, maksimum 5 kota, kita nggak usah lapor pajak. Kita nggak usah datang ke kantor pajak untuk laporan. Kita cuma mengisi One Stop Tokurei, formulir One Stop Tokurei, dan udah aja gitu aja. Nah, maka dari itu aku rekomendasiin maksimum sampai 5 aja, karena misalkan kita pengen banyak barang gitu ya, itu ada juga tuh satu kota yang menyediakan beragam hadiah. Contohnya waktu aku tahun ini ke Miyagi Ken. Nah, aku sumbang ke Miyagi Ken. Nah, di Miyagi Ken itu mereka sedia grapes, mereka sedia wagyu, mereka sedia ichigo di satu kota, tapi hadiahnya banyak. Jadi aku pilih kota-kota yang menyediakan beragam hadiah. Dengan itu aku bisa membatasi sumbanganku sampai 5 kota maksimum. Jadi nggak usah lapor pajak. Karena kalau misalkan melewati 5 kota harus kaputation koku. Nah, ini ya, Kifu dan One Step Tokurei Shinsei, One Step Tokurei formulir kirim ke kota yang kita sumbangkan. Nah, si kota yang kita sumbangkan itu mereka akan laporan ke kota tempat kita tinggal. Nah, dari kota tempat kita tinggal, oh, kamu udah nyumbang, jadi tahun depan Jumingzei-nya kamu lebih murah gitu.
mau nanya Mas, Ya, kalau kota itu maksudnya kayak Shizuoka, Keng sampai C-nya itu harus sama ya? Atau cuma Keng doang? harus sampai C. Sampai C ya? Oh, oke. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, lanjut ya. Lanjut dulu. Nah, berikutnya ya rekomendasi situs Furusato Mosei. Ini aku nggak dibayar ya sama Rakuten, tapi aku udah nyoba ke banyak tempat. Jadi aku udah mulai Furusato Mosei dari tahun 2016 tuh, udah 5 tahun. Hmm. Dan suka ganti-ganti, dan aku lihat Rakuten ini paling bagus karena ekosistemnya itu udah terintegrasi untuk yang punya ID Rakuten. Dan terus di Rakuten ini dapat poin ya, Rakuten poin yang bisa dipakai untuk belanja di Konbini, belanja di Rakuten Ichiba, dan lain-lain. Untuk setiap sumbangan Furusato Mosei. Oh, lumayan banget dong. Nah, jadi misal Rakuten poin itu kan istilah 100 yen dapat 1 poin. Nah, tadi 100.000 nih kita nyumbang, kita bakal dapat 1.000. Bakal dapat 1.000 dibalikin. Dan Rakuten itu kan banyak campaign ya, dan kalau kita kombinasi dengan campaign, jika dilakukan trik ini, poin bisa didapatkan berkali-kali lipat, maksimum sampai 16 kali lipat. Ini contoh nih, Rakuten itu jadi kalau misalnya kita belanja di Rakuten Ichiba di tanggal yang ada 5 dan 0, contohnya tanggal 5, tanggal 10, tanggal 15, tanggal 20, tanggal 25, tanggal 30, poinnya bakal double. Baru Poinnya tahu bakal gue. Terus sebulan sekali mereka biasanya mengadakan Kaimono Mawari Campaign. Ini istilahnya kalau misalnya kita beli di satu toko di Rakuten Ichiba poinnya 1, tapi ketika kita beli di 2 toko poinnya 2 kali lipat. Kalau 10 toko 10 kali lipat. Dan ini bakal backward juga. Jadi di toko pertama juga dapat poinnya 10 kali lipat, di toko kedua juga 10 kali lipat, 10 kali lipat gitu. Nah, jadi triknya itu kita Furusato Mosei di Rakuten di tanggal yang ada 5-nya dan 0-nya, dan di saat mereka melakukan Kaimono Mawari Campaign. Dan ada juga berpartisipasi di Rakuten SP ya, Super Point Up. Contohnya punya kartu kredit Rakuten Card, punya Rakuten Bank untuk pembayaran kartu kredit Rakuten Card, terus ada Money Bridge untuk yang investasi di securities ya, Rakuten Bank dan Rakuten Securities, itu poinnya bakal 2 kali lipat. Menggunakan Rakuten Mobile, misalnya poinnya bakal 3 kali lipat. Menggunakan servis-servis Rakuten lainnya. Maksimum bisa 16 kali. Nah, jadi contohnya Furusato Mosei 100.000 yen, di Rakuten Ichiba dengan trik di atas sampai poin 16 kali lipat tuh kita bakal dapat 16.000 poin. Oh, lumayan banget dong. Iya, padahal kita cuma bayar biaya admin 2.000. Jadi kita tetap plus 14.000. Oh, lumayan banget ya itu ya. Ya, tambah hadiah dan di tahun depannya juga lebih murah. Nah, aku waktu lakukan Furusato Mosei ini kan si Kifuking-nya itu kan cuma boleh sampai 5 nih. Sedangkan si Kaimono Mawari itu bisa sampai 10. Jadi aku biasanya sekalian tuh sambil beli tisu paper lah, misalnya sampai beli popok lah gitu kan. Harinya disamain. Jadi bisa 10 kali lipat gitu. Begitu. Tapi waktu transaksi itu bisa pakai kartu atau yang transaksi yang Furusatonya itu? Emang ya, jadi betul. Jadi ini istilahnya ibaratnya kayak kaimono gitu ya. Ini contohnya ya. Aku nggak akan sampai bayar sih. Ini mau misalkan si ini nih Hongichi Wagyu 25.000. Gifu Moskon. Suka ditunasnya besar. Mungkin udah habis mungkin ya. Nah, ini masuk nanya UIST. Nih, dapat 12.000 ini kayak kaimono, jadi kayak istilahnya belanja ya, kaimono kankaku gitu, belanja di Rakuten 12.000 dapat 120 poin to.
sekarang tanggal 11 ya. Nah, kalau misalkan kita ESG Classroom-nya kemarin itu dapatnya jadi 240 nih. Karena ada Hebat lo, men. Ini bagus banget nih infonya. ini biar gue login dulu ya. Login. Kemarin tuh kalau nggak salah aku dapetnya sampai 17.000 gitu buat Furusato Nozei. Poinnya. Oh. Wah, lumayan banget ya. Iya, terus aku kan pakai ini ya. Kalau belanja di kombini atau di supermarket itu pakai Rakuten Pay, QR Code Pay. Jadi bisa dipakai itu si Rakuten Pay ini bisa dipakai untuk belanja. Nih poinnya 13.000 nih, kok 13.000 ini dari poin di Sekimiri. Ya, jadi ditulis di sini gitu. Berapa dapatnya gitu. Iya. Oke. Yap, segitu sih sebenarnya. Oh. Oke, menarik nih. Kita sambil lihat ini ya pertanyaannya, kayaknya ada yang tanya tuh di chat. Nah itu Mbak Algristia. Kalau tahun ini menerima gaji dari 2 perusahaan, bagaimana cara mendaftar Furusato Nozei? Mohon infonya. Okay. Gimana tuh? Yes. Jadi kalau dapat gaji dari 2 perusahaan itu istilahnya baito atau statusnya fix atau baito tuh? Mbak, nyalain aja Mbak mic-nya kalau bisa. Langsung aja. Iya. Nah. Iya, jadi kan mulai tahun ini Nyusa ini baru kerja. Jadi sebelumnya itu baito gitu. Oke. Nah, ya, jadi setengahnya itu baito. Tahun ini yang 6 bulan itu baito. Terus yang sisanya 6 bulan itu udah fix kerja gitu. Oke, jawabannya jadi untuk yang baito itu nggak akan dapat slip tahunan. Jadi kita harus hitung sendiri, kita harus kumpulin dari slip bulanan. Dan untuk yang fix, untuk yang status employment fix, kita bakal dapat slip tahunan yang bakal dikasih di bulan Januari. Nah, ini mungkin bakal dapatnya di bulan Januari 2021 kan. Di Januari 2021 kita bakal dapat slip dari kerjaan yang kita statusnya fix. Itu kita harus hitung sendiri tuh, ditambah hitung manual dari penghasilan kita dapat dari baito. Misalkan dari fix dapat gohyakumang, dari baito dapat gojumang. Berarti gohyaku gojumang kita input di yang simulasi tadi. Ya, kita input di sini. Di konten simulasi kita total dari kerjaan fix dan total gaji dari bulanan baito kita input di sini. Ini udah fix ya pasti. Jadi ya? Kalkulator simulasi ini nggak mungkin salah ya. Cuma ya ini kan nisen koezu kifu dekiru jogen gaku tulisannya begitu kan. Kalau aku mikirnya ya, misalkan tadi keluar 100.000 tuh. Untuk kita mainnya aman-aman aja, kita jangan pakai full 100.000, kita pakai 90.000 gitu. Atau 85.000 gitu, itu bakal lebih aman. Karena kalau misalnya kita melewati limit itu, si selisihnya itu kita harus tanggung sendiri. Oh, dianggap bukan Furusato Nozei gitu? Right, ya. Si selisihnya itu nggak akan dianggap Furusato Nozei. Nah, ininya.
Dia Oke. dianggap nyumbang, dianggap beli gitu. Ya, dianggap beli biasa gitu. Iya. Hmm. Tapi Mbak siapa? Aristia kayaknya ada mau komen apa gitu. Iya, mau tanya itu nanti ada apa namanya Tetsuzuki atau kita harus lapor ke ini apa nama Shakusho tempat kita ini nggak bayar ya tempat kita ini Shakusho di daerah kita gitu ada Tetsuzuki apa gitu atau enggak Mas? Yap. Jadi kalau misalkan kita perusahaan mozenya sampai 5 kota, itu nggak usah. Jadi si tempat kita nyumbang bakal laporan ke tempat kita tinggal. Mereka bakal menggantikan kita untuk laporan. Jadi kita nggak usah ngapa-ngapain, kita cuma isi formulir dan kirim balik lewat pos ke tempat kita menyumbang. Tapi kalau go Jichitai Ijo, kalau misalkan kita nyumbangnya ke 6, 7, dan seterusnya, kita harus laporan sendiri ke si tempat kita tinggal. Formnya itu dari mana, Yus? Formnya itu jadi dari ketika kita udah nyumbang tuh bakal dapet Yubin. Kan oke gini. Kan beli di Rakuten, ya kan? Dari Rakuten nggak ada form kan? Nggak ada. Oke, terus abis beli nanti bakal ada yang kirim form ke kita gitu dari kota itu. Betul. Oh, berarti tinggal tunggu aja gitu. Iya, betul. Terus nanti kalau formnya udah nyampe, formnya diisi terus kirim balik gitu. Iya, betul. Oke. Karena sebenarnya Rakuten itu kan istilahnya cuma platform. Nah, yang dagangnya itu sebenarnya si kota-kotanya itu. Iya. Jadi ketika kita transaksi melalui Rakuten, sebenarnya itu kita cuma memakai platform Rakuten, tapi si sellernya itu si kotanya itu. Jadi kita bakal dapat form dari si kota tersebut. Oke. Ini contohnya Fukifuking Jirio Indonesia. Oh iya, aku kebetulan ada di contohnya ini. Mas Yusman mau tanya dong, Mas Andi. Iya, itu silakan. Jadi kalau formnya itu datang dengan barangnya atau bagaimana ya? Kadang dengan barang, kadang terpisah, Mbak. Jadi tergantung si kotanya, macam-macam. Ini ya kelihatan kan? Iya. Nggak kelihatan, Yus. Ini kayaknya gara-gara ini ya. Karena lu ada virtual background. Virtual background, biar aku matiin dulu. Oh sama, iya sama lu kan share screen. Jadi ini kecil banget kelihatan. Kecil banget ya? Share screen-nya coba matiin dulu. Share screen-nya matiin dulu. Nah, terus lu gue spotlight. Contohnya ini kayak formulir gitu nih. Tulisannya ada nama, terus nyumbang berapa gitu ya. Oke. Ini waktu beli gitu. Waktu beli dan ketika kita udah beli, si kotanya ngirim formulir kayak beginian. Oke. Sertifikat bahwa udah nyumbang. Iya. Dan ada ucapan terima kasih gitu. Oke. Siap. Coba balik lagi ke screen-nya, Yes. Berarti pas ini ada pertanyaan dari ini. Yang Tokure Seido itu. Mendingan sekolah itu sampai ada 5 juta berbeda. Karena pas jalan kan bilang bakal lebih ribet. Tapi kalau ini ribetnya cuma satu situ. Enggak sih, kalau aku ya waktu aku ini ya. Jadi ini datangnya tuh dari 5 kota. Enggak barengan emang. Pertama datang dari Miyagi, terus datang dari Hokkaido, datang dari Shizuoka. Begitu datang, langsung aku fotokopi aja ini apa kartu Zario Kado sama my number. Nah begitu aku keluar rumah langsung balikin. Dan sebenarnya itu nggak beda jauh. Mau misalkan nunggu sampai 5 dulu boleh, atau satu-satu juga boleh. Karena sebenarnya yang harus dilakukan itu sama aja. Jadi ada formulir, kita isi nama, alamat,
fotokopi KTP gitu, my number dan hanko dan balikin ke pos. Soalnya kalau aku ini tiap hari kan sambil ngantar anak ke Hoikuen gitu ya, ke daycare. Jadi sambil ngantar anak ke daycare sambil mampir ke kantor pos gitu. Biasanya enggak sih gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan lainnya? Kalau enggak gue mau nanya. Mas mau nanya, Iya. kalau tadi katanya kalau juta kulon nggak mengurangi itu ya Furusato no J ya? Yap, nggak mengurangi. Nggak mengurangi jumlah Furusato no J. Oh gitu ya? Oh. Oke. Berarti juta kulon itu oke. Ya, Dapat jadi kojonya itu dari Shotoku J kali ya? dari nominal gaji sih, Zeigaku gitu. Oh. Tapi kalau misalnya kita ada dependent di Indonesia gitu ya, mengurangi ya berarti ya? Nah iya, kalau itu mengurangi. Oke. Sip, thank you. Yus, lu bisa ngerti kayak gini-gini ceritanya gimana, Yus? Gimana ya? Dari pekerjaan kah? Atau emang lu nyari sendiri kah? Apa gimana? Emang aku ini waktu datang ke Jepang kan istilahnya sebelum datang ke Jepang sebenarnya ngelihat kan Jepang itu banyak kayak tajir-tajir gitu ya. Dan begitu di Jepang kerja ternyata gajinya nggak seberapa gitu kan. Apalagi tahun kedua tuh kan ada Jiminzei, terus nggak boleh zanggyo gitu kan. Wah ini gaji dikit banget, gila gitu kan. Terus pas lihat payslip itu, wah ini potongan gede banget nih Jiminzei apaan nih gitu kan. Terus ya googling terus banyak kan blogger tentang teks gitu kan. Blogger ini orang Jepang? Berarti mereka nulis dalam Nihongo? Iya. Oke, berarti Nihongo lo jago banget dong? Biasa aja sih, kalau misalkan percakapan sih biasa aja, cuma kalau misalnya waktu bisnis masih sering diomelin sih Nihongo kalian gitu. Oke. Tapi maksudnya kan kalau, ya apalagi kalau lu ceritanya kan di awal gitu kan, berarti untuk ngebaca tulisan-tulisan terkait pajak apa segala macam kan istilahnya kan pasti ribet lah ya. Lumayan ribet sih. So waktu itu juga aku kuliah di Kyoto juga ambil jubionya bahasa Jepang gitu. Jubionya bukan untuk ryugakusei. Jadi si sensei juga zeminya pakai Nihongo, terus rongbungnya juga Nihongo. Oh gitu. Jadi emang udah terbiasa. Hebat. Ayo, ada lagi yang mau nanya? Mumpung ada ahlinya nih. Jangan disia-siakan. Sebenarnya sih masih ini ya berhubungan dengan Furusato no Zei juga. Jadi kan Juminzei itu kan ini. Furusato no Zei itu istilahnya hack untuk mengurangi Juminzei ya. Nah ada lagi sebenarnya hack lain tuh. Contohnya untuk kita dapat Zei Kojo kalau kita punya dependensi di Indonesia. Jadi kita bisa dapat sebenarnya tax return sebesar 38 main 380.000 yen untuk satu dependen. Yeah. Misalkan kita ngirim uang ke mama, nah kita bakal dapat potongan pajak 380.000 yen. Terus kita ngirim uang ke papa gitu, kita bakal dapat potongan pajak total 760.000 yen. Kita ngirim uang lagi nih ke kakak misalkan, nambah lagi 380.000 yen potongan pajak. Tapi itu tergantung jumlah uang yang kita kirim nggak? Sebenarnya enggak loh itu. Oh ya, berarti? Enggak, asal kita bisa membuktikan bahwa memang kartu keluarga itu sama gitu namanya. Ada nama kita dan ada nama orang-orang yang kita kirim uang. Kartu keluarga di mana nih? Di Indonesia. Tapi kan kalau kartu keluarga di Indonesia kan maksudnya kalau lu nggak tinggal sama orang tua kan berarti kan lu nggak ada di kartu keluarga. Enggak kan ini istilahnya koseki tokong gitu, istilahnya tempat kita lahir. Oke. Bukan kartu keluarga kayak Juminho gitu? Bukan. Oke.
Kartu bisa. keluarga yang lama juga bisa, yang penting ada nama kita dan nama keluarga. Berarti cuman kayak pembuktian aja gitu. Iya. Memang anggota keluarga gitu ya. Oke. Jadi pembuktiannya itu bukti kita kirim uang dan bukti bahwa memang seorang itu keluarga kita gitu. Dan membuktikan dengan kartu keluarga. Tapi kan ya kalau orang kalau kita cuman kirim duitnya Ichiman emang tetap bisa dapat di potongannya sampai 380.000? Bisa. Ya, walaupun sebenarnya itu kan waktu kita isi untuk dapat tax deduction itu ada syaratnya, apakah orang ini hidup melalui kiriman uang Anda atau tidak gitu kan. Kalau kita cek iya, itu berapapun kita kirim itu bakal kita tembus 380.000 ya. Kalau aku emang beneran ngirim jadi ke mama aku tiap bulan tuh ngirim kayak 20.000 30.000. Iya. Nah, tapi ada juga orang-orang yang licik gitu, cuma ngirim 5.000 sekali doang gitu. Tapi tetap dapat. Jadi emang ada hole gitu di law-nya, law Japanese law. Iya. Ya itu balik ke masing-masing lah ya kalau itu ya. Tapi itu loophole kan. Itu mungkin tapi ya itu balik ke masing-masing lah istilahnya. Oke. Kojo Sanjo Cimang kalau ngirim di Osama atau Kudong, nah iya itu memang benar. Itu dependence itu berarti cuman orang tua langsung aja kan? Berarti ya maksimal cuman 2 itu ya? Kalau teman di tempat kerjaku dia sampai ngirim ke mertua loh, itu juga bisa juga. Keponakan juga bisa, kakak, adik juga bisa. Nggak harus itu sih keluarga dekat. Gue curiga nih Suryati nggak bayar pajak nih. Pajaknya Suryati 0 nih gue curiga. Ya emang saya nggak pajak, nggak kerja kok suami. Saya ngurusin suami doang. Ada. Tapi untuk kalau keponakan nguntungin loh, soalnya kojonya bisa sampai berapa? 68 mang atau berapa kalau usianya 19 sampai 21 gitu kan. Udah lebih gede dari orang tua, lebih gede dari yang. Iya, aku testing lagi ya. Iya. Ini ada emang tulisannya nih. Kokugai, bisa kelihatan nggak screen Pak? Kelihatan. Kokugai Kyoju Shinzoku ni kakaru fuyo kojo no minaoshi. Ini hitungannya nih. Kalau misalkan dependensi kita dari umur 16 ke atas 19 mimang atau 23 hijau 70 mimang. Itu 380.000 yen per orang. Nah ini jadi sebenarnya kalau misalkan lebih tua orang tua tuh dapat kojonya lebih tinggi lagi. 180.000 atau 580.000. Yang begini-begini kalau misalkan rajin research gitu ya, lumayan ininya tax related. Ini legal ya? Legal. Jadi sebenarnya ini tuh seido yang biasa dilakukan oleh orang Jepang yang punya anak yang kuliah di Eropa, kuliah di Kanada gitu loh. Dan mereka kirim uang. Ke anak yang lagi kuliah di Eropa, di Kanada. Tapi ini kan cuman buat ke Juminse aja ya? Ini buat Sotokuzei, sorry. Oh ini buat pajak penghasilan? Pajak penghasilan, Sanji Hachimang kita bakal kembali untuk kita. Maksudnya motong taxable income-nya kan? Yep. Dan sebenarnya ini si Seido ini tuh sebenarnya downgraded gitu loh. Jadi kalau dulu kita punya anak nih tinggal bareng, itu kita dapat Sanji Hachimang potongan. Nah sekarang ekonomi memburuk itu hilang tuh potongan Sanji Hachimang itu diganti jadi Jiro TAT. Jiro TAT dapat kan misalkan punya anak itu kita dapat subsidi dari siap kusuti 15.000 per bulan kan. Nah untuk yang dapat mungkin udah tahu. Nah untuk si Jiro TAT aja sekarang kalau misalnya kita setain insunya di atas rupiah kumang itu dikurangi jadi 5.000 per bulan. Dan malah untuk setain insunya di atas iseng mang itu 0.
Jadi makin lama makin memburuk sebenarnya. Dan Sotokuzei juga sebenarnya setiap tahun tuh naik terus. Ya. Begitu. Yusman punya blog? Blog nggak diurus sih, kadang nulis kadang enggak. Ya maksudnya ini kan sesuatu yang bagus ya, meskipun ini direkam nanti bakal ada videonya, tapi I think nggak banyak orang kayak lu lah, maksudnya tahu sampai sedetail ini dan mau ngajarin gitu ya, istilahnya. It's very good, man. Iya. Ada lagi? Ya pengen sih bikin blog gitu ya, atau kayak Mas Andi gitu YouTube gitu. Cuma kerjaan juga lumayan 24/7 kerjaannya. Ya pagi anak lu juga masih kecil kan. Iya, ngerti banget sih. Oke, siapa lagi yang mau nanya? Ayo. Pokoknya dari dependen ngaruhnya ke Jiminze ya, Sotoku selain dari Kabu nggak bisa dikotak-katik kan. Kojo dari dependen ngaruhnya ke Sotokuzei sebenarnya, tapi Sotokuzei dan Jiminze itu sebenarnya 11-12 itu, karena Jiminze itu ditentukan dari jumlah Sotokuzei. Yeah. Jadi ada uang, ada total gaji, dikurangi Sotokuzei, dikurangi Jiminze kan. Nah, si dependen itu masuknya ke Sotokuzei. Selain dari Kabu nggak bisa dikotak-katik. Kalau Kabu itu sebenarnya ya, kalau untuk yang Kokuna itu 20% kan. Kalau misalnya kita Kabunya itu di Amerika, misalkan kita invest ke McDonald gitu, ke Starbucks gitu. Kita mainnya Daikoku Kabu gitu ya, Amerika Kabu. Itu sebenarnya kita dapat double tax dari Amerika dan tax dari Jepang. Nah, untuk Kabu sebenarnya ada di otak-atiknya, ada triksnya juga. Kalau misalnya kita invest di Amerika, kita udah dipotong pajak sama Amerika kan. Nah, kita kalau kakute shinkoku di akhir tahun, bahwa kita sudah dipotong pajak dari Amerika, kita bisa dapat tax refund. Jadi kita bisa lolos 20% dari tax Jepang. Benar nggak? Jadi kan Kabu dapat dividen ya, stok dividen. Nah, stok dividen itu pajak dari Amerika 10% tuh. Dan pajak dari Jepang 20%. Oke? Dari Amerika 10%, dari pajak dari Jepang 20%. Nah, ketika kita udah dapat dipotong pajak dari Amerika 10%, kita bakal dapat slip gitu. Nah, kita pakai slip itu untuk kakute shinkoku untuk dapat refund dari potongan 20% pajak Jepang. Ya. Yeah. Itu lu juga ngelakuin itu? Iya. Jadi sebenarnya kalau invest Kabu itu, invest stok itu lebih menguntungkan invest di Amerika daripada invest di Jepang. Karena pajaknya di refund. Hanya 10%, kalau Jepang 20%. Kalau Indonesia? Indonesia wah nggak tahu gue. Kebetulan minggu depan kita ada soal ICJ Classroom yang investasi saham di Indonesia sih. Tapi gue nggak tahu tuh nanti ada nyinggung pajaknya nggak. Ya bisa ditanya ke sensei-nya. Boleh. Itu ada yang tanya tuh. Mumpung lagi tentang pajak, familiar dengan pajak Jepang Indonesia nggak? Ini maksudnya gimana nih? Sotokuzei gitu ya istilahnya? Kalau gue nggak begitu tahu, cuman maksudnya kalau kita nggak punya penghasilan di Indonesia kan kita nggak bayar pajak ya? Iya, nggak bayar pajak di Indonesia. Dan pajak kita di Jepang juga nggak, income kita di Jepang nggak diutak-atik sama pajak di Indonesia kan? Enggak, kecuali kita punya properti di Indonesia. Kita harus bayar PDB di Indonesia. Ya kalau itu cengli lah kalau itu. Berarti kan sebenarnya kalau ya intinya kalau kita tinggal di Jepang, pajak yang harus kita bayar di Indonesia adalah cuman kalau kita punya penghasilan di Indonesia, itu aja kan? Iya. Dan itu ya teknik mau nguranginnya juga ya itu berarti pakai teknik yang di Indonesia lah istilahnya gitu kan ya? Betul.
Dan kayaknya nguranginnya gimana? Karena penghasilan di Indonesia kan kemungkinan apa? Capital gain dari saham atau deposito atau apa ya? Karena kalau kerjanya di sini kan berarti penghasilan utamanya di sini ya. Iya, betul. Gitu. Tadi, sorry, Mbak Suryati mau Oh komen iya, apa? apalagi yang dilakuin untuk ngurangin pajak. Oh, kalau Ada boleh satu tahu, Mas Yusman kuliah bidang apa ya? ekonomi. Oh, pantes itu ya, kuasi. S1-nya sih aku di manajemen, S2-nya di ekonomi. Ya. Oh. Kerjanya sekarang? Kerjanya Maaf saya di, telat ikutnya, jadi mungkin nggak ikut itu yang introduction-nya Mas Yusman. kerja di EY Ernst & Young di teknologi konsultan. Jadi karirku ini IT sebenarnya. Ya tips lain mengurangi pajak paling ini sih investasi properti ya. Investasi properti itu jadi kalau misalnya kita punya properti disewain ke orang lain dan dari properti itu kita kan misalkan bayar istilahnya maintenance atau misalkan kita bayar broker untuk advertising gitu, itu bisa masuk ke KHI. KHI itu istilahnya operating expense yang bisa kita di balance sheet itu istilahnya kayak membalanskan antara operating expense itu dengan profit yang kita dapat dari yachting, dapat dari sewa apartemen. Dan kalau itu nilainya 0, itu kita nggak usah bayar pajak. Karena pajak itu profit dikurangi expense, dan itu untuk pajak. Itu satu. Dan kedua, kalau misalnya kita nyicil rumah, itu bakal dapat juta kulon kojo ya di Nenmatsu Nenshi. Itu ada formnya. Kalau misalnya kita nyicil rumah, itu bisa dapat refund. Aku lupa nominalnya, kalau nggak salah sekitar sampai Juyongmang gitu ya. Kalau misalnya kita bayar cicilan rumah sampai tahun ke-10 kalau nggak salah tuh, kita bakal dapat tax refund juga. 10% ya dari itu ya? Iya, kalau nggak dari salah. Bank, dari sisa bank loan. Ya. Ini belum kalau yang properti udah jalan, Mas Yusman? Enggak sih, kalau aku sih ini ya, kalau investor ini opini pribadi aku aja ya, bukan maksud menyerang orang yang suka properti. Aku mikirnya kan kalau properti itu banyak ininya, istilahnya markup untuk hijau, markup untuk renovasi, markup untuk marketing. Jadi kadang-kadang ada properti yang harusnya nilainya goyah kumang, tapi dijual iseng mang gitu. Jadi kita harus burden banyak-banyak uang. Jadi aku lebih memilih sebenarnya investasi di saham, karena kalau saham itu kan real ya nilainya. Jadi kalau misalkan 500 yen, 1.000 yen. Nggak ada markup untuk biaya sales gitu. Okay. Itu satu. Dan aku juga nggak suka ini terikat debt 30 tahun, 20 tahun, 30 tahun untuk properti. Oke. Itu ada request tuh. Boleh nggak share cara invest ke Amerika di next ICJ Classroom? Boleh nanti. Oke, nanti kita schedule ya kalau ini. Invest ke Amerika pakai apa ya apps-nya tuh dia tanya. Itu nggak ribet deh. Udah. Ada SBI. Papa Yusman udah dicari sama ininya princess-nya. Philip ini ya, kalau bisa kita ketemu ya di kantor. Oh iya tuh Philip anak EY tuh. Baru mau masuk. Tapi anak Parthenon. Di Hibia juga ya Parthenon ya? Iya. Ini kondisinya rada ribet, jadi dari yang harusnya masuk bulan 10 jadi bulan 1. Cuma ya iya di Hibia. Nanti kalian kalau udah ketemuan gue ikutan deh. Lunch bareng. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau enggak udah mau jam 10 berhubung
Yusman kayaknya udah dipanggilin sama anaknya. Jadi kalau yang mau tanya, ayo cepetan. Siapa lagi yang mau tanya? Nggak ada yang mau tanya? なんか今ゲストとして入ってるまず仕事の延長よ。 Tuh, ada yang tanya tuh. Kurnia. Iya, Yusman. Iya. Beli saham pakai Rakuten Shoken bagus nggak? Bagus. Cuma kurangnya itu ya kalau di situ nggak real time ya ininya. Jadi misalkan ada delay 15 menit itu. Misalkan harusnya 100 gitu, tapi kita dapat delay 15 menit kalau di Rakuten. Oke, itu ada komen dari Mas Saiful telat masuk. Nggak apa-apa Mas, nanti ada rekamannya kok, bisa lihat. Oke, mungkin kalau udah nggak ada pertanyaan, anyway, kalau ada pertanyaan mungkin bisa boleh nggak kalau teman-teman mau japri ke Yusman? Boleh. Halo. Ini udah malam masih pakai baju princess kayak gitu. Tidur pakai baju itu, Mas. Ya, tidurnya lah. Jadi oke. Paling kita udahan aja kali ya. udah nggak ada yang tanya lagi. Anyway, kalau teman-teman mau ada kontak langsung sama Yusman, tadi Yusman bilang boleh, silahkan ya. Jadi bisa kontak. Nanti untuk yang selanjutnya, ini Yusman nih sensei banget nih kayaknya nih. Bakal banyak ngisi ICJ Classroom kayaknya. Kalau nggak keberatan loh. Iya, nyantai. Ini soalnya ini kan tiap hari kerja tuh kan nggak pernah ketemu orang Indonesia juga ya. Iya. Di keluarga aja nggak ada orang Indonesia. Lu tinggal di Saitama. Itu kalau ke kantor 1 jaman lebih? Enggak, setengah jam dari Yurakucho, kantorku di Yurakucho, aku di Kawaguchi. Setengah jam pakai ekspres gitu? Enggak, ini kayak Intoku. I see. Ya, not bad lah ya kalau setengah jam. Kantornya bukan di Hibiya? Oh iya, Hibiya tuh dari Yurakucho jalan 5 menit. Betul. Itu Philip belum pernah ke kantor. Iya, ketahuan ya. Yurakucho sama Hibiya nempel. Lu dulu kuliah di mana, Philip? Tokodai di Jepangnya dulu. Oh. Jauh ya dari situ. Terus kabur. Tokodai? Tokodai kan di... Kenapa? Tokodai yang di mana? Kenapa? Yang di Meguro. Meguro. Okayama. Ini ngomong-ngomong, gue nggak nyalain video, soalnya ini ya internetnya parah banget di sini. Jadi kalau gue nyalain tambah parah biasanya. Nggak apa-apa. Ini last question ya, Randy, dari Randy. Last question buat kita semua. Yusman, itu pilih Kawaguchi atau Saitama, apakah karena pertimbangan benefit pajak atau ada pertimbangan lainnya? Enggak sih, aku lihatnya ini untuk harga. Bukan ya. Untuk luas yang sama itu antara Saitama dan Tokyo itu beda sampai 5 gomang gitu cintanya. Ya, Cing. Yeah. Jadi sama-sama memesan LDK tuh kalau di Tokyo, Jugomang, kalau di Saitama Jumang gitu kan.
dan Tokyo juga kan tergantung Tokyonya di mana, bisa ke kantor setengah jam juga. Di Saitama juga setengah jam, jadi pilih Saitama. Betul sekali. Oke. Ya teman-teman, sebelum kita selesai, ini bentar, sorry, ada yang tanya. Nanti video rekaman session diupload di mana? Nanti gua posting di ICJ ya linknya. Biasanya diupload ke YouTube sih. Tapi lihat nanti. Ya. Oke. Boleh minta nyalain video. Buat yang bisa nyalain video, kita selfie. Ini muka-muka yang kemarin ikutan. Halo Nat. Oh, itu ada yang namanya Michael Carbera. Akhirnya kelihatan mukanya. Halo. Halo, selamat Michael. Malam. Kapan sesi foto? Ayo, siapa lagi yang mau ikutan? Kita berselfie buat apa namanya, kenang-kenangan. Yang mau ikutan, tolong nyalain. Nggak nyalain juga nggak apa-apa kalau yang nggak bisa nyalain. Ya. Yang bisa aja. Udah semua? Ada lagi lainnya? Udah ganteng Mas Yusuf, udah ganteng. Oke, saya hitung ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, bentar. Save dulu. Oke, teman-teman boleh minta nyalain mic-nya. Kita mau kasih applause, mau say thank you ke Yusman. Ya, thank you banget Yusman. Terima kasih. Thank you, Mas. Daging semua nih kalau istilahnya. Thank you banget. Terima kasih. Thank you Yusman. Ya, jangan lupa minggu depan bakal masih ada ICJ Classroom, ada 2 kali lagi. 1 ngomongin saham di Indonesia, satunya bikin resolusi 2021. Itu sama saya nanti. Ikutin aja, nanti ada pengumumannya di Facebook paling itu. Oke. Selamat malam semua. Have a nice weekend ya. Sampai ketemu lagi. Oyasumi nasai. Yes, Suminasai. Thank you. Thank you. Thank you.